Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah persamaan diferensial parsial. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pembentukan persamaan diferensial parsial, di mana di sini ada dua metode yang akan kita bahas untuk membentuk sebuah persamaan diferensial parsial, yaitu yang pertama adalah metode eliminasi konstanta dan yang kedua adalah metode eliminasi fungsi. Kita akan mulai pembahasannya dari metode eliminasi konstanta. Di sini ada contoh soal ketika kita menggunakan metode eliminasi konstanta ini untuk membentuk sebuah persamaan diferensial parsial. Contoh soalnya adalah sebagai berikut: bentuklah persamaan diferensial parsial dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z dikurangi c kuadrat sama dengan a kuadrat. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita harus menurunkan persamaan tersebut terhadap variabel bebas yang termuat dalam persamaan. Seperti yang kita tahu bahwa di sini ada dua buah variabel bebas yaitu x dan y, dan variabel terikatnya yaitu z, di mana z ini bergantung pada variabel bebas x dan y. Sehingga di sini pada langkah pertama ketika kita menurunkan persamaan tersebut terhadap variabel bebas, maka kita harus menurunkan persamaan tersebut terhadap variabel x dan variabel y. Kita mulai yang pertama. Di sini akan kita turunkan persamaan tersebut terhadap variabel x. Kita tulis ulang di sini persamaannya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z dikurangi c kuadrat sama dengan a kuadrat. Nah, kedua ruas di sini akan kita turunkan terhadap variabel bebas yang pertama, yaitu x, sehingga di sini bisa kita tulis do x kuadrat plus y kuadrat plus z dikurangi c kuadrat. Ini diturunkan parsialnya terhadap variabel x, sehingga di sini kita tulis do x sama dengan yang ruas kanan ini sama kita turunkan terhadap x ya, sehingga bisa kita tulis do a kuadrat per do x. Kita lihat di sini ketika kita menurunkan yang ruas kiri ini terhadap variabel bebas x, maka harus kita perhatikan suku-sukunya ya. Di sini untuk suku yang pertama yaitu x kuadrat. X kuadrat ini akan kita turunkan terhadap x sehingga hasilnya adalah 2x. Kemudian untuk suku yang kedua di sini y kuadrat. Karena y kuadrat ini diturunkan terhadap variabel bebas x, maka kita anggap y kuadrat ini sebagai konstanta ya, sehingga di sini turunan y kuadrat terhadap variabel x adalah 0. Lalu selanjutnya di sini untuk suku yang ketiga z dikurangi c kuadrat, ini juga kita turunkan terhadap variabel bebas x. Hasilnya adalah 2-nya turun ya. Jadi 2 dikali z dikurangi c, lalu pangkatnya kita kurangkan dengan 1, 2 kurangi 1 yaitu 1. Nah, ini karena pangkat 1 maka tidak ditulis ya. Nah, setelah kita turunkan di sini 2 dikali z dikurangi c pangkat 1, maka yang harus kita ingat bahwa ada variabel terikat yang berada di dalam kurung yang juga harus diturunkan terhadap variabel x. Karena z ini adalah variabel terikat yang juga bergantung pada variabel x, maka di sini bisa kita tulis do z dibagi do x. Untuk yang berada di ruas kanan di sini a kuadrat ini kita turunkan terhadap variabel x. Ini sama ya, ketika kita turunkan a kuadrat terhadap variabel x maka hasilnya juga 0. Kita sederhanakan di sini 2x ditambah 2 dikali z dikurangi c dikali do z per do x sama dengan 0. Ketika kita bagi di sini ruas kiri dan kanannya ini sama-sama kita bagi dengan 2 atau kita kalikan dengan setengah ya, sama saja. Maka di sini akan kita peroleh x ditambah z dikurangi c dikalikan do z per do x sama dengan 0. Persamaan yang terakhir ini kita notasikan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya setelah kita menurunkan persamaan tersebut terhadap variabel bebas x, maka di sini kita akan menurunkan persamaan tersebut terhadap variabel bebas y.
Kita tulis ulang persamaannya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z dikurangi c kuadrat sama dengan a kuadrat. Kemudian sama seperti tadi ya, di sini kita turunkan persamaan tersebut. Jika tadi adalah variabel x, maka sekarang kita turunkannya terhadap variabel y ya. Di sini kita tulis do x kuadrat plus y kuadrat plus z min c kuadrat per do y. Ini karena kita turunkan terhadap y. Yang ruas kanan di sini do a kuadrat per do y. Kita perhatikan suku-sukunya. Untuk suku yang pertama di sini x kuadrat, karena akan kita turunkan terhadap y, maka di sini hasilnya adalah 0. Lalu di sini untuk suku yang kedua adalah y kuadrat. Y kuadrat ini diturunkan terhadap variabel y, hasilnya adalah 2y. Kemudian untuk suku yang ketiga di sini z dikurangi c kuadrat, ini juga kita turunkan terhadap variabel bebas y. Hasilnya adalah 2 dikali z dikurangi c, ini pangkatnya kita kurangi 1 ya, sehingga hasilnya adalah pangkat 1. Kemudian karena z ini bergantung pada variabel y, maka di sini kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung ya, sehingga di sini kita kalikan do z dibagi do y. Inilah turunan parsial dari variabel terikat z terhadap variabel y. Kemudian sama dengan yang ruas kanan, ini turunan parsial terhadap variabel y-nya adalah 0. Sehingga kita bisa sederhanakan di sini kita tulis 2y ditambah 2 kali z dikurangi c dikali do z per do y sama dengan 0. Ketika kita sederhanakan ya, kita kalikan dengan setengah atau kita bagi dengan 2, maka di sini akan diperoleh y ditambah z dikurangi c dikali do z per do y sama dengan 0. Persamaan yang terakhir ini kita notasikan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya setelah kita turunkan persamaan tersebut terhadap variabel bebasnya, yaitu variabel x dan y, kemudian kita akan melakukan eliminasi, yaitu kita akan eliminasi konstanta c, karena metode yang kita gunakan adalah metode eliminasi konstanta. Kita lihat di sini untuk persamaan yang pertama, yaitu x plus z dikurangi c dikali do z per do x sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan yang pertama tadi. Sementara untuk persamaan kedua, yaitu di sini y ditambah z dikurangi c dikali do z per do y sama dengan 0. Kita perhatikan di sini ketika kita akan mengeliminasi c, maka kita harus mengalihkan masing-masing persamaan ya. Nantinya tujuannya adalah agar ada suku yang sama dan nanti bentuknya bisa lebih sederhana dan nantinya akan diperoleh PDP yang dimaksud ya. Untuk persamaan yang pertama di sini akan kita kalikan suku-sukunya dengan do z per do y. Kita lihat untuk suku yang pertama x ini dikalikan do z per do y, hasilnya adalah x dikali do z per do y. Kemudian di sini ditambah z dikurangi c dikali do z per do x, ini juga dikalikan do z per do y ya. Ini hasilnya yaitu z dikurangi c dikali do z per do x dikali do z per do y. Untuk yang ruas kanan di sini 0 dikali do z per do y, otomatis hasilnya adalah 0 ya. Untuk persamaan yang kedua di sini agar sama ya, maka harus dikalikan dengan do z per do x setiap sukunya. Kita lihat untuk suku yang pertama di sini y dikalikan do z per do x, hasilnya adalah y dikali do z per do x. Kemudian untuk suku yang kedua di sini z dikurangi c dikali do z per do y dikali do z per do x. Ini hasilnya ya, yaitu z dikurangi c dikali do z per do x dikali do z per do y. Untuk ruas kanan ini tadi sama ya, sama dengan 0, maka ketika kita kalikan dengan do z per do x, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Kita perhatikan di sini, ketika kita sudah kalikan persamaan pertama dan kedua, yaitu persamaan pertama tadi kita kalikan suku-sukunya dengan do z per do y, sementara untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan do z per do x, maka akan kita kurangkan ya, hasilnya akan kita kurangkan sehingga nantinya hasilnya adalah
X dikali do Z per do Y dikurangi Y dikali do Z per do X ini sama dengan 0 ya. Karena di sini ada suku yang sama sehingga ketika kita kurangkan ini hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Sehingga hasilnya adalah X dikali do Z per do Y dikurangi Y dikali do Z per do X sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan di sini dari persamaan tersebut menggunakan metode eliminasi konstanta, maka dapat kita peroleh persamaan diferensial parsial ya. Di sini persamaan diferensial parsial yang terbentuk adalah X dikali do Z per do Y dikurangi Y dikali do Z per do X sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang metode eliminasi konstanta untuk membentuk sebuah persamaan diferensial parsial, maka kali ini akan kita lanjutkan pembahasannya tentang metode eliminasi fungsi untuk membentuk sebuah persamaan diferensial parsial. Sebagai contoh, di sini kita akan membentuk persamaan diferensial parsial dari Z sama dengan fx kuadrat min y kuadrat. Di sini penyelesaiannya kita harus turunkan persamaan tersebut terhadap variabel bebasnya terlebih dahulu ya. Karena di sini ada dua buah variabel bebas yaitu variabel X dan Y, maka kita yang pertama ini akan turunkan terhadap variabel X terlebih dahulu. Sebelumnya di sini kita tulis ulang ya, Z sama dengan fx kuadrat min y kuadrat. Kemudian di sini yang di ruas kiri ini bisa kita tuliskan sebagai do Z per do X, dan yang di kanan di sini do fx kuadrat min y kuadrat per do X. Untuk yang di ruas kiri di sini masih tetap ya do Z per do X, sementara di sini yang di ruas kanan juga kita akan turunkan terhadap variabel bebas X, sehingga akan kita turunkan fx kuadrat min y kuadrat ini terhadap variabel X. Turunan pertamanya adalah f aksen ya, sehingga di sini kita tulis f aksen x kuadrat min y kuadrat. Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung ya. Karena yang kita turunkan ini adalah terhadap variabel x, maka di sini turunan dari x kuadrat adalah 2x. Sementara turunan dari negatif y kuadrat adalah sama dengan 0. Sehingga di sini bisa kita tulis do Z per do X ini sama dengan f aksen x kuadrat min y kuadrat dikalikan dengan 2x. Untuk persamaan yang terakhir ini kita notasikan sebagai persamaan 3. Selanjutnya, setelah kita menurunkan persamaan tersebut terhadap variabel X, maka kali ini akan kita turunkan terhadap variabel Y. Kita tulis ulang di sini Z sama dengan fx kuadrat min y kuadrat. Kemudian karena kita turunkan terhadap variabel Y, maka yang di ruas kiri bisa kita tuliskan sebagai do Z per do Y ini sama dengan do fx kuadrat min y kuadrat per do Y. Selanjutnya di sini untuk yang ruas kiri ini masih tetap ya do Z per do Y. Lalu yang di ruas kanan ini kita akan cari turunan dari f ini terhadap variabel bebas Y. Maka di sini hasilnya adalah f aksen x kuadrat min y kuadrat. Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung ya. Karena ini kita turunkan terhadap variabel Y, maka turunan dari x kuadrat adalah 0, sementara turunan dari negatif y kuadrat ini adalah negatif 2y. Sehingga di sini bisa kita tuliskan do Z per do Y ini sama dengan f aksen x kuadrat min y kuadrat dikali dengan negatif 2y. Inilah yang kita notasikan sebagai persamaan 4. Selanjutnya, setelah kita turunkan persamaan tersebut terhadap variabel bebasnya yaitu X dan Y, maka di sini akan kita bagi hasil turunan parsialnya yaitu di sini do Z per do X kita bagi dengan do Z per do Y. Tadi do Z per do X ini kita dapatkan dari persamaan ketiga yaitu f aksen x kuadrat min y kuadrat yang kita kalikan dengan 2x. Kemudian do Z per do Y ini adalah sama dengan f aksen x kuadrat min y kuadrat yang dikalikan dengan negatif 2y. Selanjutnya di sini karena ini adalah pembagian ya, dan tanda di antara f aksen dan 2x ini adalah perkalian. Ini juga sama ya, f aksen x kuadrat min y kuadrat ini dikalikan juga dengan negatif 2y. Maka di sini f aksen x kuadrat min y kuadratnya kita bisa coret ya, bisa kita bagi, sehingga di sini bisa kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana yaitu do Z per do X dibagi do Z per do Y ini sama dengan
2x ini dibagi dengan negatif 2y. Selanjutnya, setelah kita dapatkan bentuk yang paling sederhana, maka kita dapat kalikan silang. Di sini pembilang kali penyebut ini sama dengan pembilang kali penyebut, sehingga dapat kita tulis do z per do x dikali negatif 2y ini sama dengan 2x dikalikan dengan do z per do y. Selanjutnya bisa kita bawa di sini yang berada di ruas kiri, ini kita pindah ke ruas kanan, yang tadinya positif, ini pindah ke ruas kiri jadi negatif ya, sehingga di sini bisa kita tulis 2x do z per do y kita kurangi dengan do z per do x dikali negatif 2y. Ini sama dengan 0. Kemudian di sini karena ini komutatif ya, maka negatif 2y ini bisa kita pindah ke depan do z per do x, sehingga bisa kita tulis 2x dikali do z per do y ini dikurangi negatif 2y dikalikan do z per do x sama dengan 0. Selanjutnya karena ini ada tanda negatif, ini dalam kurung negatif, maka sama artinya dengan positif ya, sehingga bisa kita tuliskan 2x dikali do z per do y ditambah 2y dikali do z per do x sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita bisa bagi kedua ruas dengan 2 atau kita kalikan dengan setengah, maka di sini kita dapatkan x dikali do z per do y ditambah y dikali do z per do x ini sama dengan 0. Jadi di sini kesimpulannya persamaan diferensial parsial yang terbentuk dari z sama dengan fx kuadrat min y kuadrat dengan menggunakan metode eliminasi fungsi di sini adalah x dikali do z per do y ditambah y dikali do z per do x sama dengan 0. Sekian pembahasan kita tentang pembentukan persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode eliminasi konstanta dan metode eliminasi fungsi. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.